Kisah yang akan aku bawakan kali ini adalah kisah nyata. Kisah yang baru saja terjadi 2 hari yang lalu. Seorang pencari rumput yang tersesat saat akan pulang ke rumahnya. Kita masuk ke ceritanya. Nama dan tempat aku samarin demi menjaga privasi yang bersangkutan. Kejadian ini baru saja terjadi 2 hari yang lalu. Tepatnya di sebuah desa masuk wilayah Condong Catur. Pak Kimin hari-harinya disibukkan dengan mengurus ternak dan sawah. Setiap hari beliau mencari rumput untuk memberi makan kambingnya yang berjumlah 5 ekor. Seringnya mencari rumput saat pagi, sekitar jam 10-an. Lokasi mencari rumput itu pun tidak begitu jauh dari rumah. Pak Kimin biasa menggunakan sepeda ontel untuk sampai ke tempat itu. Kadang beliau menebas rumput-rumput liar yang tumbuh di sepanjang jalan. Jadi rute jalan yang dilaluinya pun sudah tidak asing. Sebelum azan zuhur, biasanya Pak Kimin udah pulang ke rumah. Tapi sampai sore menjelang maghrib, belum terlihat pulang. Keluarganya kebingungan mencari di mana keberadaan Pak Kimin. Menurut keluarganya, Pak Kimin melakukan aktivitas seperti biasa. Keluar dari rumah sekitar jam 10-an. Sabit, tali, sepatu boots, caping, dan sebotol air minum tak lupa dibawanya. Lalu mengayuh sepedanya menuju ke arah selatan. Nggak tahu kenapa sampai jam 6 sore beliau tak kunjung pulang. Istrinya terus menunggu hingga waktu menunjukkan pukul 7 malam. Pak Kimin belum juga pulang. Takut terjadi sesuatu dengan suaminya, akhirnya diumumkanlah berita kehilangan Pak Kimin. Suara dari toa masjid yang mengabarkan Pak Kimin hilang membuat gaduh warga sekitar. Petang itu juga beberapa warga mencari Pak Kimin di sekitar bantaran kali. Ada yang membawa kayu dan mencari hingga ke pinggiran kali, mengira Pak Kimin tercebur ke kali. Namun pencarian petang itu tetap nihil. Tidak ada jejak Pak Kimin sama sekali. Kecemasan semakin menyelubungi keluarganya. Hingga saking bingungnya, salah seorang saudara Pak Kimin inisiatif bertanya pada orang ngerti. Siapa tahu bisa diterawang keberadaannya di mana. Menurut penerawangan, Pak Kimin masih hidup. Hanya saja beliau sedang kebingungan cari jalan pulang. Saat hilang itu, beliau ada di daerah lor arah Kaliurang. Intinya, Pak Kimin diseliwerin sama yang tak kasat mata. Jadi kehilangan arah, dibingungin sewaktu akan pulang ke rumah. Hanya itu penjelasan yang didapat dari hasil penerawangan. Selebihnya hanya kuasa Tuhan yang lebih berperan dan tetap berusaha mencari informasi dengan menyebarkan berita hilangnya Pak Kimin dari mulut ke mulut atau lewat pesan berantai. Hingga akhirnya seseorang mengabarkan ke keluarga bahwa Pak Kimin telah ditemukan di daerah Cangkringan, cukup jauh dari lokasi hilangnya, dan tidak masuk akal juga Pak Kimin bisa sampai ke daerah tersebut karena jalan yang ditempuh cukup berkelok dan menanjak. Kabar itu pun disambut gembira keluarga. Pasalnya sudah sehari semalam pencarian belum ditemukan. Baru keesokan harinya Pak Kimin ditemukan di daerah Cangkringan dengan kondisi sehat. Namun agak bingung mengapa bisa ada di daerah tersebut. Akhirnya Pak Kimin pun dijemput keluarganya. Lega rasanya melihat Pak Kimin dalam keadaan baik. Berikut kesaksian Pak Kimin sewaktu hilang. Sekitar jam 11, selesai ngarit, saya mau pulang ke rumah. Setelah membereskan peralatan, saya ngepit pulang. Tapi seingat saya waktu itu perjalanan pulang kok banyak kabut. Jalanan itu dipenuhi kabut. Yo paribasan merebak kabute. Ya ibaratnya kabutnya merebak. Saya bingung jalan waktu itu. Mau pulang lewat mana? Jalan kok ketutup kabut semua.
khawatir kalau nabrak mobil apa motor. Tiba-tiba dari kejauhan itu, samar-samar saya lihat lampu. Saya ikutin toh lampu itu, tapi kalau saya jalan, lampu itu ikut jalan. Sampai akhirnya saya disuruh berhenti sama orang. Di situ ada angkringan. Saya disuruh singgah minum dulu. Satu orang mengajak saya duduk di angkringan itu. Saya masih ingat, orangnya berkata seperti ini. "Mampir sini dulu, Pak. Minum-minum dulu. Kok jenengan seperti kecapean?" kata orang itu sambil persilahkan saya duduk. Waktu itu saya minum es teh habis 3 gelas. Rasanya haus sekali. Saya juga baru tahu ada angkringan di pinggir jalan sepi itu. Seingat saya waktu itu di angkringan cuma saya saja yang mampir. Suasananya sepi lah. Kendaraan yang gak ada yang hilir mudik. Saya jadi merasa aneh. Terus selesai minum saya pamit mau pulang. Saya tanya habis berapa, malah gak mau dibayar. Ya saya matur nuwun sekali waktu itu karena saya gak bawa uang. Saya kayu sepeda, bermaksud meneruskan perjalanan, tapi kok rasanya tambah jauh, gak sampai-sampai. Terus sadar-sadar saya sudah nyasar sampai daerah Cangkringan. Begitulah kesaksian Pak Kimin saat hilang. Sekarang beliaunya sudah di rumah dan dalam keadaan sehat walafiat. Saran saya, ada baiknya uluk salam terlebih dahulu jika ada di tempat baru atau hendak mengambil sesuatu. Selesai.